Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, Pak. Sehat ya? Alhamdulillah. Nah, ini siapa yang belum masuk ya? Sudah semua? Sudah. Saya lihat dulu presensinya. Di linknya tadi sudah saya bagikan untuk presensinya di Google Form-nya tadi. Sudah semua. Oh iya, bagus. Terima kasih. Nah, alhamdulillah kita masih bisa bertemu lagi dalam pembelajaran kali ini dalam keadaan sehat walafiat. Kita masih harus belajar daring. Kenapa anak-anak? Karena sekarang ini masih dalam masa pandemi ya. Jadi kalian tetap harus menjaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan, yaitu apa sih? Pada pertemuan sebelumnya kemarin kita sudah belajar tentang karakteristik iklan elektronik. Ayo, iklan elektronik kemarin apa saja? Melalui apa saja iklan elektronik kemarin? Siapa yang masih ingat? Internet, televisi, radio. Karakternya kemarin sudah kita pelajari. Nah, sekarang ini kita akan mempelajari tentang apa? Cara memahami dan menyimpulkan isi iklan elektronik. Ya, cara memahami dan menyimpulkan isi iklan elektronik. Tema 9, subtema 2, pembelajaran ke-5. Tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu dengan mengamati gambar iklan media cetak, siswa dapat mengumpulkan informasi penting iklan yang terdapat pada gambar iklan dengan tepat. Kira-kira itu iklan apa? Botol susu. Dari gambar yang kalian lihat itu, pesan apa, informasi apa kira-kira yang kalian dapat dari tulisannya, dari gambarnya? Apapun makanannya, minumnya teh susu. Nah, berarti iklan itu mengajak kalian habis makan apapun, minumnya minum Teh botol susu. Betul sekali. Nah, sekarang kita bagi menjadi dua kelompok. Kelompok 1 dan kelompok 2. Untuk apa? Nanti ketika kalian mengerjakan LKPD nanti, kalian bekerja sama melalui WA Group. Setiap iklan itu memiliki maksud. Nah, bagaimana supaya kita bisa menyimpulkan maksud iklan? Harus apa itu? Harus memahami terlebih dahulu setiap informasi dari Harus iklan. memahami terlebih dahulu. Nah, nanti ada langkah-langkahnya bagaimana supaya bisa memahami dengan mudah informasi yang disampaikan oleh iklan. Ya. Sekarang perhatikan, coba disimak, didengarkan, diperhatikan. Nah, apa tadi langkah-langkah cara menyimpulkan iklan elektronik? Apa tadi? Yang pertama yaitu Membuat catatan tentang isi iklan. membuat catatan tentang isi iklan. Itu merupakan cara-cara untuk menyimpulkan iklan dari media elektronik. Sekarang Pak Andi tanya lagi. Teh botol susu iklan Nah, teh mie. botol sosro tadi merupakan apa? Contoh apa berarti iklan mie? Minuman. Minuman. Kira-kira kalau teh botol sosro itu ada rasanya apa tidak? Ada. Apa? Rasanya kira-kira seperti apa? Manis. Manis. Perhatikan. Kira-kira apa informasi
dari iklan Yakult? Mengurangi racun dalam tubuh. Jadi dapat disimpulkan bahwa iklan pada gambar mengajak apa? Semua orang untuk mengonsumsi minuman yang sehat. Yakult. diiklankan itu, yaitu kalau di situ Sehat. minuman itu Yakult. Nah, berarti kan ini ada teks untuk iklan radio. Coba dibaca. Kira-kira apa? Iklan tentang apa itu berarti? Pengharum ruangan. Iklan tentang pengharum ruangan. Pengharum. Fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk apa? Menghilangkan bau tidak sedap. Menghilangkan bau yang ada di kamar mandi, di kamar, di ruang tamu. Kira-kira bahannya apa saja untuk membuat iklan, membuat pengharum ruangan itu? Ada baunya, warnanya juga berbeda. Nah, itu kira-kira bahannya ada satu atau ada banyak yang dibuat? Atau dicampur-campur? Campuran. Kemudian kalau contoh lagi, misal tadi iklan teh botol susu Tradi, kira-kira bahannya dari satu bahan atau dari beberapa bahan? Berapa bahan? Kalau yang banyak, yang lebih dari satu disebut zat campuran. Nah, itu semua termasuk ke dalam yang namanya materi. Nah, sedangkan materi itu sendiri apa? Materi adalah setiap objek atau segala sesuatu yang menempati ruang dan mempunyai massa. Nah, pintar sekali. Itu yang pengertian dari materi. Semua benda atau objek atau segala sesuatu yang menempati ruang, mempunyai massa, itu disebut dengan materi. Nah, sedangkan materi dibedakan menjadi apa kemarin? Yang pertama yaitu zat tunggal. Campuran. Komponen penyusunnya hanya satu. Kemudian sedangkan zat tunggal sendiri apa? Dibedakan menjadi apa? Unsur dan Senyawa. Unsur dan senyawa. kemudian setelah zat tunggal ada zat campuran. Berarti penyusunnya terdiri atas dua atau lebih. Atau dari lebih dua. Nah, sifatnya kemarin zat campuran ada dua juga, apa yaitu? Campuran homogen Homogen dan dan campuran heterogen. heterogen. Ada yang ditanyakan mengenai materi zat tunggal, zat campuran? Tidak, Pak. Apakah kalian ketika melihat televisi itu pernah melihat tarian? Pernah. Jaranan. Nah, kalian pernah lihat jaranan? Pernah. Itu ketika akan menari, arahnya atau teratur apa sak karepe dhewe? Ada arahnya teratur. Nah, kira-kira bagaimana ketika menari itu sak karepe dhewe? Acara-acara rendah. Nah, acak-acakan nggak jelas ya. Nah, itu yang dinamakan adalah pola lantai tari. Jadi sebenarnya ketika akan menari itu semua tarian itu memiliki pola. Nah, contohnya ketika kalian melihat jaranan itu, pertama baris dulu ke samping seperti itu ya. Kemudian maju membentuk, mungkin ada yang membentuk ke samping, ada yang ke depan. Nah, itu yang namanya pola lantai tari. Ayo dibaca. Nah, perhatikan. Yang pertama, pola lantai lurus vertikal. Nah, memiliki arti lurus memanjang, vertikal itu ya. Kemudian yang kedua, Vertikal di mana pola lantai bergaris lurus hanya saja pada pola lantai horizontal berbentuk barisan dari kiri ke kanan maupun dari kanan ke kiri. nah ini berikutnya ada pola lantai diagonal. Nah, ini pola lantainya berbentuk garis menyudut, garis diagonal, mojok. Kemudian yang keempat, pola lantai garis melengkung. pola lantai garis melengkung. Nah, kalau melengkung berarti ya bentuknya melengkung. Seperti huruf U itu melengkung. Itu gambarnya ada. Ada yang di tengah, kemudian ke samping, agak ke belakang. Itu berarti bentuknya melengkung. Kira-kira ada yang ditanyakan mengenai pola lantai? Tidak.
Sudah jelas? Nah, sekarang kita mengerjakan LKPD. LKPD-nya sudah Pak Andi bagikan di WA group kita ya. Silakan dikerjakan untuk kelompok 1 dipimpin oleh Ridho. Nanti disampaikan hasilnya. Kemudian kelompok 2 nanti dibacakan hasilnya oleh Manda. Sekarang coba dikerjakan ya. Nanti kalau sudah kita langsung disampaikan hasilnya. Di situ ada gambar iklan, kalian simpulkan isinya apa. Yo, mana? Apakah sudah selesai? Mudah saja ya itu sebenarnya. Bisa toh? Tadi sudah dijelaskan. Ayo, apa itu? Apa itu? Iklan Yamaha. Informasi penting pada iklan. Tampil lebih kaya, lebih bertenaga, semakin irit. Kesimpulan isi iklan. Dengan memakai motor Yamaha, kita akan tampil lebih gaya. Motor lebih bertenaga dan bahan bakar semakin irit. Bagus sekali. Diskusi kelompok 1 ya. Kemudian kelompok 2. Iklan tentang apa itu? Ayo, Gambar sabun sampaikan. detol. Gambar Sabun detol. sabun detol. Informasi penting pada iklan. Perlindungan dari 100 kuman. Kesimpulan isi iklan. Dengan memakai detol body wash, tubuh kita akan terlindungi dari 100 kuman. Iklan itu mengajak untuk menggunakan sabun detol supaya kita terlindungi dari kuman. Di situ disebutkan 100 kuman, itu maksudnya berarti kita bisa terlindungi dari banyak kuman. Nah, kira-kira ada yang ditanyakan dari Mas Ikan? Sudah jelas semuanya? Nah, berarti apa saja yang sudah kita pelajari hari ini tadi anak-anak? Yang pertama tadi adalah tentang Iklan elektronik. tentang apa? Iklan elektronik. Cara memahami isi isi iklan. iklan. Dengan cara apa tadi? Mencatat informasi. Paham semuanya anak-anak? Bagaimana pembelajaran kali ini menurut kalian? Sangat seru. Seru. Mengasihkan. Kemudian setelah ini nanti kalian kerjakan apa itu evaluasi. Soal evaluasinya sudah Pak Andi bagikan juga di WA group ya. Nanti kalian kerjakan terus dikumpulkan, Pak Andi tunggu sampai jam 5 sore ya. Ya, Pak. Semuanya harus kita kumpulkan sampai jam 5 sore ya. Selanjutnya nanti di rumah jangan lupa juga dipelajari tentang materi yang akan kita pelajari pada pertemuan berikutnya supaya nanti ketika kita belajar akan lebih mudah besoknya ya. Ayo, Dido silakan ditutup doa. Doa selesai. Berdoa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.